Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Adik-adik sudah siap duduk dengan baik? Sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke, terima kasih. Sekarang kita akan memulai kebaktian kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan boleh izinkan kami mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun masih secara online. Dan biarlah Tuhan yang boleh berkati kebaktian kami ini mulai dari awal sampai akhirnya. Berkati juga adik-adik kami yang mengikutinya dari rumah mereka masing-masing supaya mereka boleh semakin mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama dengan keluarga Rindu dan Anju ya, persembahan pujian yang kemarin lomba Paskah ya. Nah, sekarang kita sama-sama mendengarkan dan sama-sama kita bernyanyi dari rumah kita masing-masing. Oke. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami dari keluarga Panjaitan. Bersama saya Rindu dan dari kelas B dan adik saya Anju dari kelas A dan mama saya dan papa saya. Kami akan menyanyikan lagu yang berjudul Ku Menang, Ku Menang.
Bersama Yesus kita pasti menang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan pujian dari keluarga Rindu dan Anju Panjaitan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita yang baru. Siapa yang tahu marga apa? Ya, betul ya. Pendeta kita yang baru adalah Bapak Pendeta Todo Sirait ya. Ini yang pertama kali kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta kita ya. Oke, nah sekarang adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Nah, oke, terima kasih. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan satu pujian lagi ya, yaitu video pujian dari keluarga Clara dan Krisan Simbolon ya. Oke, mari kita sama-sama mendengarkan pujiannya dan kita sama-sama bernyanyi dari rumah kita masing-masing. Oke. Halo, nama saya Clara Boru Simbolon dari kelas B dan adik saya Krisan Simbolon dari kelas playgroup bersama mama dan papa saya. Sekarang kami akan menyanyikan lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yesus bangkit. Yesus hidup. Kita menang. Untuk kita semua, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Sehat? Amang berharap kalian semua sehat-sehat di rumah. Walaupun kita pada saat ini masih ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah sekolah minggu lewat aplikasi Zoom atau lewat rumah kita masing-masing. Oke, adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya itu kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Semua tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Udah dapat adik-adik sekolah minggu? Di mana tertulis? Ya, tertulis di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Amang akan bacakan kepada kita semuanya ya. Mari kita mendengarkannya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko,
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mereka, dan ketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu pernah melihat orang buta enggak? Ayo, siapa yang pernah melihat orang buta? Pasti ya, adik-adik sekolah minggu, kita pernah melihat orang buta. Paling tidak lewat sosial media atau lewat televisi atau lewat media-media sosial yang lain, kita pasti pernah melihat orang buta. Nah, kalau kita mau bertanya pada saat ini kepada adik-adik sekolah minggu, gimana sih keadaan orang buta itu? Ada yang tahu nggak adik-adik sekolah minggu? Yang pasti bahwa orang buta itu tidak bisa melihat, dan mereka dalam kenyataan kehidupannya ia tidak dapat melihat aktivitas adik-adik sekolah minggu, tidak dapat melihat bagaimana keindahan dunia ini pada saat ini seperti yang adik-adik rasakan. Artinya tidak bisa melihat. Dan di dalam tidak bisa melihat tersebut, maka mereka tidak dapat mengatakan apa-apa selain pasrah akan situasi yang dihadapi saat ini. Oh ya, adik-adik sekolah minggu, kalau demikian halnya, bagaimana sih mereka beraktivitas? Yang pasti mereka pasti dituntun oleh teman-temannya. Ya, mereka pasti dituntun berjalan atau ke kamar mandi atau ke dapur atau ke sekolah. Mereka pasti dituntun oleh teman-temannya. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan hari ini ada dikabarkan 2 orang buta yang pada waktu itu mereka sedang duduk-duduk, ya. Mereka sedang duduk-duduk. Nah, ketika mereka duduk-duduk, mereka mendengarkan ada Yesus sedang berjalan, ya. Yesus sedang berjalan. Lalu ketika mereka duduk-duduk, mereka berteriak-teriak, adik-adik, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Terus orang-orang pada marah. "Kamu diamlah," katanya seperti itu. "Tolong kamu diam," katanya seperti itu, adik-adik. Lalu dengan keras orang buta itu kembali meneriaki Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami."
Lalu apa kata Tuhan Yesus setelah mendengarkan teriakan-teriakan orang buta itu? Mereka mengatakan bahwa kami mau melihat. Sembuhkan kami Tuhan, supaya kami bisa melihat. Nah, ketika teriakan-teriakan orang buta itu didengarkan oleh Tuhan Yesus, maka tergeraklah hati daripada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Yesus sangat kasihan melihat orang yang buta itu. Lalu ketika ketika Tuhan Yesus menjamah mata orang yang buta itu, lalu mereka bisa melihat. Dan ketika mereka bisa melihat, maka mereka melompat-lompat, mereka memuji Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus pada waktu Yesus pergi dari tempat itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, apa yang hendak dikatakannya kepada kita? Adik-adik sekolah minggu, pasti adik-adik sekolah minggu pernah berteriak-teriak, bukan? Misalnya meminta sesuatu kepada mama atau kepada papa atau kepada abang ya, atau kepada kakak. Pasti adik-adik sekolah minggu pernah berteriak-teriak untuk meminta sesuatu supaya papa, supaya mama, supaya abang, supaya kakak mengabulkannya. Tentu kalau adik-adik sekolah minggu berteriak-teriak meminta sesuatu kepada papa, mama, kakak, dan abang, pastilah papa, mama, kakak, dan abang itu akan memberikan apa yang adik-adik minta. Demikian juga adik-adik kita kepada Tuhan. Pada saat ini juga kita diajarkan supaya kita berteriak-teriak kepada Tuhan, ya. Dalam bahasa sederhananya dikatakan, biarlah adik-adik berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa kita berteriak-teriak kepada Tuhan? Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan pasti mau mengabulkan apa yang kita minta. Lewat apa kita berteriak-teriak? Atau lewat apa kita berseru-seru kepada Tuhan Yesus, adik-adik? Ya, kita berteriak-teriak kepada Tuhan. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Seperti dua orang buta ini. Kalau orang buta ini memang secara spontan mereka berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Namun teriakan-teriakan kita pada saat ini adalah dengan cara berdoa. Ya, dengan cara berdoa. Kalau kita meminta, kalau kita berseru-seru kepada Tuhan lewat doa, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Amang mau bertanya nih kepada adik-adik sekolah minggu, ada enggak dari antara kita yang tadi pagi berdoa? Coba tunjuk tangan. Setelah bangun dari tempat tidurnya, dia langsung berdoa. Ada enggak adik-adik sekolah minggu? Oh, ada ya. Puji Tuhan. Kalau ada dari antara adik-adik sekolah minggu yang beribadah pada pagi hari ini atau pada saat ini, kita beribadah lewat Zoom ini, ya puji syukurlah kalau adik-adik sekolah minggu mau berdoa. Namun yang pasti, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta. Nah, adik-adik sekolah minggu,
kita juga diajarkan oleh firman Tuhan ini, bagaimanakah kita meneriakkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Tentu teriakan-teriakan kita lewat doa. Yang pasti apa yang menjadi kebutuhan adik-adik sekolah minggu pada saat ini. Yang pasti kalau kebutuhan adik-adik sekolah minggu pada saat ini sedang adik ikutkan, atau adik-adik sekolah minggu ada sesuatu yang hendak digumuli, yang pasti berteriaklah kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan segala permintaan adik-adik sekolah minggu. Nah, yang kedua, adik-adik sekolah minggu, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan ini kepada kita? Nah, kalau tadi 2 orang buta itu telah berteriak-teriak kepada Tuhan minta pertolongan supaya disembuhkan, ternyata 2 kali loh adik-adik sekolah minggu orang buta ini meminta kepada Tuhan, baru Tuhan mendengarkannya. Nah, yang mau dimaksudkan di situ adik-adik sekolah minggu, bahwa kita harus bersabar juga dengan teriakan-teriakan kita itu melalui kuasa doa itu. Jangan langsung putus asa, jangan langsung menyerah ketika doa-doa kita itu tidak didengarkan oleh Tuhan. Adik-adik langsung menjauh dari ibadah, menjauh dari sekolah minggu ya adik-adik sekolah minggu. Yang pasti bersabarlah akan jawaban doamu. Yang pasti hiduplah di dalam kehidupan berdoa, supaya adik-adik sekolah minggu dimampukan Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu kuat menghadapi situasi yang sedang sulit yang adik-adik sekolah minggu rasakan pada saat ini. Bisa adik-adik? Bisa sabar? Bisa ya? Jangan terus kecut hatimu kalau misalnya papa mama belum mengabulkan apa yang adik-adik sekolah minggu minta. Demikian juga dong firman Tuhan hari ini. Anak-anak sekolah minggu juga diajarkan untuk bersabar di dalam teriakan-teriakan lewat doa kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adik-adik sekolah minggu, apa yang dikatakan firman Tuhan ini kepada kita saat ini? Bahwa Tuhan mampu melakukan tanda-tanda mujizat. Yakin adik-adik sekolah minggu bahwa Tuhan mampu melakukan tanda-tanda mujizat? Ya yakin dong. Lihat dong, 2 orang yang buta ini, yang tadinya tidak dapat melihat, sekarang mereka bisa melihat. Artinya bahwa Tuhan mampu melakukan tanda-tanda mujizat. Asal bagaimana adik-adik sekolah minggu? Asal kita percaya. Ayo, siapa yang ingat Lukas 1 ayat 37? Tunjuk tangan dulu adik-adik sekolah minggu. Ada yang tahu? Ya, Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, yakini Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan berserulah kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu mengubah kehidupan kita ini kepada hal-hal yang lebih baik lagi ke depan. Kalau kita masih beribadah di rumah, yang pasti kita harus bersabar dulu. Karena apa? Karena kita masih waspada terhadap virus corona. Tetapi pada waktunya nanti kita akan beribadah di gereja, dan Tuhan pasti mampu mengubah kehidupan kita saat ini, asalkan kita percaya, asalkan kita berseru kepada Tuhan pada saat ini. Kita pasti meyakini bahwa Tuhan mampu mengubah tanda-tanda mujizat dalam kehidupan
anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, berseru-serulah kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti mendengarkan seruan kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan pasti mendengarkan seruanmu, asalkan kita percaya, asalkan kita berharap bahwa Tuhan mampu mengabulkan, dan Tuhan pasti mampu melakukan tanda-tanda mujizat itu nyata di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau nyatakan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami ini, kami harus berseru-seru kepada Tuhan lewat iman kami, lewat kepercayaan kami, dan lewat doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami sudah belajar firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu ini Engkau menyembuhkan 2 orang yang buta, Bapa. Dan pada saat itu mereka berteriak-teriak meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan supaya mereka disembuhkan dari kebutaannya. Dan kami bisa melihat bahwa di dalam firman ini Engkau menyembuhkan mereka, dan di dalam kesembuhan itu ada tanda mujizat yang luar biasa yang dirasakan 2 orang yang buta itu, sehingga mereka bersorak-sorai, sehingga mereka memuji-muji, memuliakan nama-Mu di surga. Demikian jugalah pada hari ini kepada anak-anak kami sekolah minggu, Bapa. Biarlah Tuhan di dalam kehidupannya mereka meneriaki Tuhan lewat doa. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau pasti mendengarkan doa-doa anak-anak kami sekolah minggu. Asalkan mereka sabar, asalkan mereka berkeyakinan bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doa mereka. Allah Bapa kami yang di surga, ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak memuji dan menyembah Engkau. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, ya. Nah, sebelum kita tutup kebaktian kita kembali mau bernyanyi, mau mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Gracia Simarmata, ya. Yuk, kita sama-sama bernyanyi sambil mendengarkan video dari keluarga Gracia, ya. Oke. Selamat Paskah kakak dan abang guru sekolah minggu. Kami dari keluarga Gracia Simarmata mau menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang
Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Saatnya kita akan tutup kebaktian kita. Kita mau berdoa, doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, dah. Tuhan Yesus berkati.